Nah, apalagi kalau mobil-mobil yang orang suka modif mobil, knalpotnya dimodif, dan catalytic converter lepas, kemungkinan besar nggak lulus. Oke, nanti misalkan dia nggak lulus uji emisi. Nah, terus kendaraan itu apa yang harus diperbaiki nih? Oh, oke. Jadi seperti ini kayak saya mulai pusing ya. Iya. Sampai disebutnya cumi-cumi darat atau apa, itu udah pasti nggak mungkin lewat lah untuk uji emisi. Nah, katanya ada bengkel sih yang bisa bantu. Nah. Halo Sobat Mobilku, selamat datang di channel mobilku.com bersama saya Ari Bramasta yang bakal nih kasta untuk beli onta. Asik. Hari ini kita akan berinteraksi, berdiskusi, dan juga menginspirasi nih. Maka dari itu, kencangkan ikat pinggang kalian, siapkan mata, telinga, hati, dan pikiran kalian karena kalian sedang berada di podcastnya mobilku.com. Nah, hari ini kita akan berdiskusi. Bukan kaleng-kaleng nih, kita akan berdiskusi tentang polemik yang ada di Jakarta. Nah, ini adalah pro kontra dari uji emisi yang dilakukan di Jakarta. Nah, narasumber kita atau yang di samping saya ini bukan seorang yang kaleng-kaleng, dia udah berkesimpungan lama di dunia otomotif. Dan saya bisa sebut dia sebagai kayaknya pengamat otomotif kali ya Pak ya? Untuk pengamat umur kayaknya masih belum cukup sih. Iya. Rambut masih belum putih semua. Yaudah, ini kita sambut aja langsung Pak Kris. Pak Kris, apa kabar nih Pak Kris? Baik. Mantap Pak Kris. Sehat Pak Kris ya? Ya, masih beginilah, sehat. Oke, sehat. Kayaknya kita udah lama nggak Pak Kris nggak ketemu ya? Iya, cukup lama. Kayaknya sedikit gemukan ya Pak Kris ya? Oke, Pak Kris. Kita akan bicara tentang polemik yang ada di Jakarta nih, tentang uji emisi nih. Nah, saya kan mungkin teman-teman dari mobilku.com atau yang lain yang baru nonton ini belum tahu nih tentang uji emisi. Kira-kira uji emisi itu apa nih, Pak Kris? Bisa dijelaskan sedikit nggak tuh? Oke, uji emisi itu mungkin simpelnya ya bisa kita bilang adalah menguji gas buang di kendaraan. Nah, gas buang di kendaraan bisa roda 2, bisa juga roda 4. Nah, mungkin kalau kita mau tarik balik sedikit, jadi sebenarnya uji emisi ini bukan baru. Oh, oke. Jadi uji emisi ini udah ada dari tahun 2021. Oh, oke. Iya, mungkin Arif masih ingat 2021 kemarin sempat ada banyak berita bakal uji emisi, kalau nggak lulus bisa didenda dan lain sebagainya. Jadi uji emisi ini memang bukan suatu peraturan yang baru sebenarnya Pak Kris ya. Jadi di tahun 2020 itu pemerintah Gubernur DKI Jakarta itu telah menerapkan uji emisi di aturan nomor 66 tahun 2020. Nah, itu tadi sekilas dari uji emisi yang dijelaskan oleh Pak Kris. Nah, kita akan tanya-tanya terus nih tentang pro kontra dari uji emisi. Nah, tentang uji emisi ini kan sepertinya emang perlu yang dilakukan di Jakarta nih Pak Kris. Perlu nggak kira-kira? Iya, kalau menurut saya sih perlu nggak perlu. Makanya bakal ada pro sama kontra. Oh iya, benar-benar. Nah, kalau perlu itu mungkin karena, dan juga sebenarnya uji emisi ini baru-baru ini ya, mungkin beberapa minggu terakhir ini agak ramai dibincangkan ya di Jakarta ini. Karena kalau kita lihat kan, kalau kita lihat selebgram, artis, semuanya yang di sosial media pada ngomong AQI-nya kotor di Jakarta dan sekitarnya. Pagi-pagi bangun lihatnya asap tebal, asap hitam tebal. Ada juga yang kayak di pesawat terbang, dia bilang, oh lagi mau landing, lihatnya asap doang. Nggak kelihatan Jakarta lagi. Ya, maka dari itu mungkin perlu juga kita... Iya, karena kan memang banyak yang bilang juga nih katanya bukan dari kendaraan aja nih, tapi juga asap-asap pabrik, semuanya yang lain. Itu kan salah satunya menyangkut di polusi udara kita yang saat ini di Jakarta nih. Jadi, nah terus menyangkut akhirnya pemerintah menerapkan kebijakan baru. Sebenarnya nggak baru, tapi dilakukan lagi. Jadi itu tadi. Nah, terus dari itu tadi uji emisi, terus perlu atau tidaknya. Terus ini kan per 1 September itu nantinya bakal diberlakukan tilang tuh kalau yang belum melakukan uji emisi maupun yang tidak lolos uji emisi. Nah, itu dendanya itu kan 250.000 untuk motor dan 500.000 untuk mobil. Nah, kira-kira itu gimana tanggapannya tuh? Sebenarnya membuat banyak pihak yang katanya keberatan, ada juga katanya yang untuk membuat efek jerah. Nah, itu gimana tuh Pak Kris tuh? Oh, kalau tadi yang seperti Arif bilang, sebenarnya kan masih ada juga di masyarakat yang bilang nggak selalu dari kendaraan bermotor sebenarnya emisi yang kotor ini kan.
memang pemerintah pun sudah bilang ada beberapa industri yang ketangkep. Maksudnya ketahuan tidak memakai scrubber. Mungkin termnya scrubber itu agak mirip lah kalau di kendaraan itu seperti catalytic converter. Iya benar. Yang dimana itu untuk menyaring gas buang kendaraan. Nah, sama juga di pabrik, industri juga ada beberapa yang nggak pakai itu juga. Karena kan tentunya kayak catalytic converter itu kalau sudah kotor, kinerja mesin jadi tidak efisien, jadi tenaga nggak keluar. Sama juga kayak pabrik. Mungkin ada beberapa pabrik yang nggak mau melakukan maintenance pada scrubber mereka atau tidak menginstal karena mungkin biaya produksi bisa naik, ya ujung-ujungnya mungkin margin jadi kurang kan. Berarti intinya itu berarti ada juga dari para pemilik itu yang memodifikasi kendaraannya ya? Oke, kalau kita mungkin ya kita kan di kendaraan ya hari ini ya betul ya. Kalau yang dari saya lihat banyak sebenarnya di luaran sana yang mungkin modifikasi kendaraan supaya lebih bertenaga, supaya mungkin juga ada yang nggak mau pusing lah, ibaratnya kita mungkin ngomong dari berbagai macam kendaraan ya. Yang paling gampang mungkin diesel dulu deh. Diesel. Diesel kan mungkin lagi populer juga sekarang. Orang pada modif diesel, pada ada yang sebutannya apa asap hitam, apa sebutannya itu cumi-cumi darat ya. Dia bilang oke, ngapain pakai catalytic converter? Toh nanti tenaganya kurang. Lepas catalytic converter, tenaga bisa naik berapa horsepower. Ya maka dari itu ya itu mungkin kecil lah kontributor untuk polusi di Indonesia ini. Nah, tapi kalau yang saya lihat, Rif, selain diesel, bensin juga ada yang seperti itu. Cuman mungkin kalau diesel lebih gampang kelihatan. Kalau diesel itu nggak ada catalytic converter, terus mobil dituning lagi dengan cara mungkin remap, dustek, ataupun sejenisnya, piggyback yang lainnya. Dengan settingan gas buang yang tembakan solar lebih banyak, bisa kelihatan asap hitam. Nah, makanya orang sering bilang, polusi itu. Nah, tentunya... Berarti ya, itu tadi, berarti memang mobil mempengaruhi juga dari polusi ini ya. Itu yang memang akhirnya pemerintah menerapkan kebijakan baru ini. Bisa jadi mungkin pemerintah sekarang udah canggih ya sosial media di mereka, ya mungkin ini salah satu incaran mereka. Tapi bukannya itu sebenarnya bukan menjadikan ladang uang bagi para oknum biasanya kan ya kan? Karena kan yang namanya uji emisi ini pasti para oknum pasti bermain dalam arti kata dia pasti untuk lulus uji emisi dia harus bayar sekian uang untuk lulus uji emisi. Nah, gimana tuh Pak? Mungkin sebelum kita ngomong ada oknum atau ada pihak yang justru menggunakan kesempatan ini untuk ya mungkin gampangnya dibilang bikin sertifikat seolah-olah bisa lewat emisinya. Ya mungkin kita lebih mengenal dulu, ada baiknya kita lebih mengenal dulu uji emisi itu seperti apa sih, apa sebenarnya yang diuji, hasil apa yang pengen dicari gitu loh. Nah kan jadi emang di uji emisi itu apa sih? Memang harus yang memang untuk uji kelulusannya itu apa yang diuji itu? Emisi. Kalau dari uji emisi ini yang sebenarnya dilihat itu adalah beberapa item. Mungkin kita lihat beberapa item yang ada di hasil uji emisi ya. Nah, mungkin dari tim mobilku bisa tampilkan ada beberapa itu. Yang pertama RPM. RPM itu adalah ya RPM mobil lagi di RPM berapa itu mobil ya. RPM itu mungkin apa sih revolution per minute ya untuk kepanjangannya. Nah, RPM dilihat, terus dari gitu HC itu hidrokarbon, CO karbon monoksida, dan terakhir ada lambda. Lambda itu mungkin bahasa yang dikenal di anak-anak mobil itu AFR, air to fuel ratio. Nah, saya mungkin akan menjelaskan sedikit dari 4 komponen ini. Yang pertama tadi RPM. RPM itu fungsinya adalah untuk uji emisi ini berbeda. Jadi ada mobil bensin sama diesel. Kalau mobil bensin itu cenderung mereka akan menggunakan RPM langsam mobil. Langsam mobil itu idle kalau bahasa Inggrisnya ya. Jadi mobil di starter dinyalain, ya udah dikasih aja langsam idle. Jangan pakai AC, jangan pakai listrik apapun aksesoris di mobil. Di idle. Jadi mungkin kalau mobil biasa idle antara 750 sampai 900 tergantung mobil ya. Jadi itu untuk bensin. Nah, namun kalau untuk diesel itu RPM-nya targetnya mereka itu di sekitar 3.000. Hampir 3.000 atau nggak 3.000 lebih dikit di gas-gas secara seingat saya 3 kali ya, karena saya bukan operator jadi saya nggak 100% ingat cara mereka ya. Itu RPM. Kedua hidrokarbon HC. Nah, hidrokarbon itu adalah hidrokarbon itu terdapat di setiap
energi. Jadi contoh bahan bakar, bensin, solar, LPG juga ada hidrokarbon. Nah, itu hidrokarbon. Nah, hidrokarbon ini ada limitnya. Nah, limit antara bensin sama diesel kayaknya mungkin ada beda dikit ya. Tapi kan makanya waktu lagi tes emisi ditanya juga apa mobil bensin atau diesel di datanya. Iya. Ya. Setelah hidrokarbon ada juga CO, karbon monoksida. Nah, kalau karbon monoksida sendiri itu adalah hasil dari gas pembuangan. Jadi kayak indikator seberapa polusi sih dari gas buang itu. Nanti CO ini ada hubungannya, korelasi dengan hidrokarbon. Semakin tinggi hidrokarbon yang terdapat nanti terdeteksi oleh alat, maka semakin tinggi juga karbon monoksidanya. Terakhir, lambda. Lambda itu adalah AFR, air to fuel ratio, yang dimana kalau untuk mobil bensin itu di 14,7. Nah, yang lambda itu kalau 14,7 AFR sama dengan lambda 1. Kalau lambda makin turun angkanya di bawah 1, 0,9, 0,8, tentunya itu bakal ada potensi fail. Emission testnya nggak pas. Oke. Jadi seperti ini kayak saya mulai pusing ya. Iya. Nanti mungkin makin ke dalam sana kita bakal ada jelasin dikit tentang apa bedanya. Oke, nanti misalkan dia nggak lulus uji emisi. Nah, terus kendaraan itu apa yang harus diperbaiki nih, Pak Kris? Jadi biasanya kendaraan yang nggak bakal lulus uji emisi adalah kendaraan yang gampangnya lah. Kita nggak usah pakai alat tester. Kita pun bisa tahu, ini bakal nggak lulus. Pertama, asapnya bisa putih. Dari asap putih. Asap putih itu ya emang mungkin bisa ada kompresi bocor. Atau enggak kita ngomong kalau asap hitam bisa juga, mobil bensin bisa asap hitam juga loh. Jangan kira cuma mobil diesel asap bisa hitam. Nah, mobil bensin itu bisa asap hitam rata-rata karena ada kebanyakan bensin yang nggak terbakar di kendaraan tersebut. Nah, itu balik lagi ke air to fuel ratio atau nggak lambda, yang dimana biasanya kalau ada check engine light di dashboard mobil Bapak Ibu sekalian, biasanya itu sensor oksigen rusak. Sensor oksigen itu dia itu yang untuk ngebalance antara campuran udara sama bensin yang tersemprot di dalam mesin. Nah, jadi kalau sensor itu malfunction, biasa akan timbul lampu yang agak warna orange, gambarnya kayak mesin, check engine light. Nah, di sana dia kalau misalnya si sensor oksigen ini malfunction, bisa jadi semprotan bensinnya kebanyakan, yang dimana bau bensin mobil. Nah, kalau di gas, asapnya hitam, mobil bensin loh. Nah, itu sama lagi yang kayak saya bilang, hidrokarbon itu terdapat di bensin. Hidrokarbon itu adalah sumber energi. Yang dimana kalau itu kebanyakan, jadi hidrokarbon, kalau misalnya dia kebanyakan, maksudnya dia dalam pembakaran, dia kebanyakan, udaranya kurang, yang dimana kita bisa bilang lambdanya kurang dari 1, otomatis nanti alat detektor uji emisi itu bakal baca, HC-nya tinggi, HC tinggi, terus dari gitu otomatis CO bakal tinggi, HC tinggi, CO tinggi, lambdanya agak rendah, udah pasti fail untuk tesnya, nggak lewat lah. Mungkin kalau misalkan saya cerna-cerna dikit, sepertinya ini kayak kita kilas balik seperti kayak COVID-19 ya jadinya. Jadi mobil yang nggak sehat, ya kan? Jadi dia harus berobat dulu untuk mendapatkan sertifikat, baru bisa jalan bebas lagi di Jakarta. Betul. Kurang lebih kayak gitu. Ngomong-ngomong tadi Arif bilang COVID, ada hubungan analoginya ya. Salah satu lagi yang mungkin gampang kita bisa ketahui, kalau mobil bensin lepas catalytic converter. Catalytic converter itu adalah penyaring emisi gas buang. Udara. Nah, catalytic converter itu dia fungsinya itu untuk tangkap CO, karbon monoksida. Secara nggak langsung HC juga ada sedikit tersaring sih. Nah, apalagi kalau mobil-mobil yang orang suka modif mobil, knalpotnya dimodif, dan catalytic converter lepas, kemungkinan besar nggak lulus. Berarti harus dipasang standar lagi. Iya, dipasang lagi. Tapi jangan salah juga loh, Rif. Jadi kadang ada orang yang udah modif mobil, dituning sedemikian rupa, di tuner-tuner yang bagus, bisa jadi mereka masih bisa pas. Karena toh yang dicek itu kan langsam. Langsam asalkan lambdanya 1, kemungkinan pasnya itu masih bisa.
Iya, jadi nggak serta-merta nggak ada catalytic converter pasti fail. Nggak selalu. Nah, jadi kan tadi kan untuk bensin dan diesel itu kan berbeda ininya Iya. mesinnya dan juga untuk ngecek uji emisi juga Betul. berbeda. Nah, kalau misalkan untuk mobil-mobil tua nih yang memiliki karbu dengan injeksi itu harus sama ininya untuk uji emisinya. Iya, pengetesannya itu gimana? Pak, harus kayak sama atau memang harus dibedain tuh kira-kira? Nah, kalau misalnya kebetulan untuk pengetesan sama. Mau bensin, mau di karbu atau injeksi pasti sama. Toh colok juga di belakang. Parameternya juga sama karena ini parameter untuk bensin. Saya mungkin lupa detailnya berapa untuk hidrokarbonnya, berapa untuk karbon monoksidanya. Tapi yang pasti untuk lambdanya pasti mereka incar di angka sedekat dengan satu, paling dekat dengan satu. Nah, karburator ini kebetulan agak susah. Karena karburator itu kan serba manual, nggak pakai ECU, nggak pakai komputer untuk atur air to fuel ratio yang untuk lambda. Nah, ya pinter-pinternya lah itu bengkel yang bisa ngatur. Nah, terus untuk yang tadi kan kalau misalkan uji emisi sekarang kan mungkin banyak yang udah berbayar tuh Pak. Kayak seperti motor mulai dari 40 sampai 70 ribu. Dan kita kan bicara mobil nih. Mobil ini kan dia mulai dari 125 sampai 200 ribu tuh. Betul. Nah, itu gimana, worth it nggak sih Pak untuk ngecek uji emisi segitu? Waduh, untuk worth it atau nggak value for money agak susah dibilang ya. Kalau misalnya kita lihat, apalagi saya rasa netizen atau enggak orang sekitar, saya rasa lebih murah lebih baik ya. Iya. Tapi setahu saya di jalanan masih gratis ya, kalau nggak salah. Oh ya, kalau yang di jalan memang banyak Gratis. ada beberapa yang cuma antrian mungkin ya. Ya itu yang pemerintah menyediakan. Cuman kan memang banyak orang yang nggak mau antri untuk gratisin, pasti kan dia beli yang berbayar aja lah gitu, yang simple. Nah itu yang membuat saya khawatir pemerintah itu kan dengan adanya itu kan pasti banyak oknum-oknum yang buat untuk lulus uji tes, ya udah kasih aja segini gitu. Oh iya, yang ngomong tentang oknum ya. Iya. Saya sih kebetulan memang ada ikut beberapa grup otomotif. Iya. Dan kebetulan ada beberapa grup otomotif. Ya saya pribadi saya juga kan ada main mobil lah kita ngomongnya. Nggak mungkin kalau orang yang kayak gini nggak main mobil lah. Iya. Ada beberapa yang di grup nawarin, mau nggak? Kebetulan kan saya juga ada diesel, ada bensin. Dua-duanya saya juga dikit main lah. Mobil diesel, ada orang yang tawarin, mau nggak di sini? Bisa pas lo. Soalnya gini loh, mobil diesel, seperti yang kita ketahui, diesel pokoknya kalau yang udah asapnya udah hitam, udah tuningannya, sampai disebutnya cumi-cumi darat atau apa, itu udah pasti nggak mungkin lewat lah untuk uji emisi. Nah, katanya ada bengkel sih yang bisa bantu. Nah, ya itu dia tuh yang saya bilang nanti. Berbayar, dan berbayarnya itu dia memang patoknya harganya agak lebih tinggi. Tapi ya makanya saya bilang sih pemerintah kalau misalnya mau ini, tapi masalahnya yang ngecek masih bisa bikin pas, ya sama aja ya. Iya, cuma mungkin kasihan ke yang rakyat lebih kecil ya. Maksudnya kayak mereka, kita ngomong lah, ada beberapa orang yang mungkin pakai motor atau mobil satu-satunya, umurnya udah lumayan juga kendaraannya, dan kebetulan mereka nggak bisa lulus tes, ya mungkin saya rasa agak kasihan ke mereka sih. Tapi untuk yang modif mobil yang masih bisa dikasih lewat, ya aturan ini mungkin nggak berlaku juga, percuma. Implementasinya asal baik, saya rasa bisa ada impact-nya sih untuk kualitas udara di Jakarta kita ini. Tapi kira-kira itu jadi efektif atau enggak nih, Pak? Kalau saya rasa mungkin jawaban saya efektif kalau benar-benar diimplementasikannya secara strict ya. Nggak ada celah-celah yang tadi saya bilang, oknum lah. Nggak usah jauh. Kita ngomong balik lagi ke diesel ya, karena diesel itu yang paling menyorot sih. Asap hitam kerasa. Diesel aja kadang-kadang orang masih bisa, ya waktu lagi ngetes, mereka remap dulu aja ke tuningan standar. Atau nggak mungkin mereka pakai dustek atau sekelasnya, ya pakai aja settingan standar. Ya masih bisa lewat pasti. Jadi kesimpulannya ya itu memang efektif kalau memang pemerintah mengimplementasikannya dengan bijak. Benar nggak Pak? Betul, iya. Ya apalagi diawasin lah ya untuk pengadaan tes ini. Terus untuk oknum-oknum juga ya mungkin ya pemerintah bisa mengatasi lah untuk oknum-oknum yang memang untuk mencari. Oknum main ya kita masyarakat bisa lapor mungkin. Iya. Toh sekarang kan udah zamannya netizen udah canggih. Tinggal Instagram aja tweet dikit, tag siapa mungkin, Dishub atau nggak Kementerian Lingkungan Hidup atau ya mungkin siapa
ya toko-toko lah yang inilah. Ya mungkin ada hubungan ya di mungkin sini. juga dengan adanya uji emisi ini, kebijakan baru pemerintah ini bisa membuat polusi udara di Jakarta ini berkurang ya Pak. Pasti Ya, itu harapan kita Iya, semua harapan sih. kita semua. Ya. Ya mungkin itu aja ya. Tanya jawab atau diskusi dari Pak Kris. Pak Kris, terima kasih Oke, sekali thank Pak you, Kris thank you, Arif. udah Ya, datang ya thank Pak you, Kris ya. thank you. Nah itu tadi Sobat Mobilku, kita udah diskusi tadi, udah berinteraksi dan ingin menginspirasi juga kepada sobatmobilku.com nih. Oke, jika kalian suka sama video ini, kalian bisa like, komen, dan share ke teman-teman kalian, dan juga jangan lupa subscribe nih. Nah, bagi kalian nih yang memiliki pertanyaan-pertanyaan seputar otomotif, nah kalian bisa komen di kolom komentar dan kita akan jawab di podcast selanjutnya nih. Dan kira-kira apa nih yang akan kita bahas nih. Nah, dan jangan lupa ya subscribe dan aktifkan juga lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari mobilku.com. Saya Ari Bramasta dan Pak Kris pamit undur diri. Bye. Thank you. Bye.